Dan kalau misalnya ia bangkit lalu tidak memunculkan diri lagi, oke, mungkin bisa saja diasumsikan, oh berarti itu bohong-bohongan, ya kan? Bisa. Tetapi pada akhirnya, ia bangkit dan ia kembali menampakkan diri kepada para murid, bahkan juga orang-orang yang lain. Shalom teman-teman, selamat hari Senin dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Dan dalam bagian ini mari sama-sama kita akan menyimak satu cuplikan video dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan terlepas dari beliau menafsirkan bagian ini sesuka hatinya, yang mau saya sampaikan adalah inilah luar biasanya Alkitab dibaca, dipelajari, dikhotbahkan, diceramahkan di tempat-tempat peribadatan yang jelas-jelas bukan tempat peribadatan umat Kristen. Nah teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi sejauh ini, saya belum pernah melihat seorang pendeta ketika berkhotbah di gereja, lalu yang ia buka, yang ia sampaikan adalah kitab suci agama lain. Selama ini dan sejauh yang saya tahu, yang saya perhatikan, para pendeta kalau khotbah di gereja, yang mereka buka, yang mereka bacakan, yang mereka sampaikan, ataupun yang mereka khotbahkan adalah isi Alkitab, bukan isi kitab suci agama lain. Tetapi ini menarik, beliau ini dalam konteks sedang berceramah. Kalau tadinya dalam konteks berdiskusi, saya memaklumi. Tetapi ini kan beliau ini sedang berceramah, dan dia bukanlah beragama Kristen, dia ini seorang mualaf, tetapi ia tidak bisa move on dari Alkitab. Sehingga ketika ia berceramah pun, yang ia sampaikan, yang ia bacakan, yang ia pelajari, yang ia ceramahkan adalah isi dari Alkitab. Nah terlepas teman-teman dari ia menafsirkan bagiannya secara apa yang dia mau, seperti yang ia inginkan, tetapi inilah luar biasanya Alkitab. Nah berkaitan dengan ayat yang dibacanya ini, perlu untuk diperhatikan khususnya ini kepada teman-teman saya yang beragama non-Kristen. Memang orang-orang Yahudi, bukan semua ya, sekelompok orang Yahudi pada masa itu adalah sekelompok orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, karena sekelompok orang yang lain pun juga percaya. Nah, kemudian ketika mereka mengajukan sebagaimana tadi sudah dibacakan ini sebenarnya justru dalam satu konteks ini kita menemukan bahwa benar yang tersalibkan, kemudian yang mati bahkan dikuburkan itu adalah Yesus yang membimbing,
yang mengajar, yang mengklaim dirinya adalah Mesias, yang mengklaim bahwa dia akan membangun bait Allah dalam 3 hari 3 malam. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ini justru memberikan kita sebuah akses bahwa berdasarkan bacaan yang beliau baca ini sekaligus menunjukkan kepada mereka semua, kepada kalian, bahwa tidak seperti yang pernah kalian katakan, oh Isa ataupun Yesus itu tidak tersalibkan, tidak mati, tidak dikuburkan, tetapi ia diserupakan. Lihat ya, berapa banyak saksi di dalam bagian, bahkan termasuk orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka berkata harus dibuat materai, harus dipastikan agar dia ini dalam kubur tidak dicuri oleh para muridnya. Tapi pada faktanya itu hanyalah persepsi mereka, hanyalah cara pandang mereka. Karena pada akhirnya apa yang sudah pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus pada akhirnya pun tergenapi. Sehingga ketika batu itu dipakai untuk menutup kuburan, apa yang terjadi pada akhirnya? Batu itu pun tergulingkan. Dan yang menjadi saksi dari Yesus bangkit itu disampaikan oleh para malaikat kepada Maria di dalam bagian ini sebagaimana tadi sudah dibaca. Apa yang tercatat di dalam Alkitab itu benar adanya, bahwa Yesus yang tersalib, yang mati, dan yang dikuburkan itu adalah Yesus yang asli, yang mengajar 12 murid secara khusus. Para murid ini tahu siapa murid, siapa yang mengajar mereka, siapa gurunya mereka. Dan kemudian kalau dikatakan, oh tidak demikian, tapi Allah menyerupakan seseorang yang lain. Nah, dengar ya, berdasarkan perspektif ataupun cara pandang iman Kristen, Allah kami itu bukan apa ya? Allah kami itu bukan tukang bohong. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalau dia melakukan hal seperti itu berarti dia tampak bermain sebuah trik. Dia tampak berbohong. Tetapi Allah yang kami yakini di dalam iman Kristen tidak demikian. Karena itulah Yesus yang tersalibkan, yang mati dan dikuburkan itu adalah Yesus yang asli. Karena itulah pada akhirnya, sebagaimana juga sudah disampaikan dalam bagian ini, ia benar bangkit, dialah yang dilahirkan oleh Maria. Dan kemudian yang diberitakan oleh Yohanes. Dialah itu. Sampai pada akhirnya ia tersalibkan, ia mati, ia bangkit. Itu pribadi yang sama. Tidak berubah, tidak berbeda. Jadi itulah luar biasanya iman Kristen. Dan mengapa para pemuka agama Kristen atau khususnya para pendeta misalnya ketika berkhotbah di gereja tidak membaca, tidak membuka, tidak menyampaikan kitab suci orang lain, ya buat apa? Buat apa? Itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Karena argumentasi keimanan kami sudah sempurna, lengkap di dalam Alkitab. Apapun yang orang lain di luar sana lakukan, apapun yang orang lain di luar sana upayakan, pada dasarnya itu tidak akan pernah bisa menutupi, membatasi fakta bahwa Alkitab kami adalah sempurna adanya. Buktinya saya sering dibahas di tempat peribadatan orang lain, sering disampaikan di tempat peribadatan orang lain. Terima kasih teman-teman, pada akhirnya kiranya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus saja, karena Dia adalah Allah yang sejati yang menjadi manusia dan yang mengasihi kita semua. Haleluya. Shalom.